Allah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan nasihat ini dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita masih bisa dimudahkan Allah untuk menyimak dan mendengar ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita perlu rasa kesyukuran masih diberi nikmat bisa mendengar, melihat, merasakannya. Jemaah mengapa astagfirullah, surat Ghafir juga menceritakan tentang salah satu pengikut Musa alaihissalam yang berada di lingkungan Fir'aun, yaitu orang yang menyembunyikan keimanan, dan dia berusaha untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya mengikuti Musa walaupun tidak secara langsung terang-terangan, karena begitu diktatornya, begitu kerasnya tabiat Fir'aun, sehingga dia menasihatinya dengan cara sama. Hingga satu pernyataan bahwa walaupun kau berkuasa di bumi, walaupun Fir'aun berkuasa di bumi, dia tidak akan mampu menghilang ataupun kabur dari sisa. Seperti orang-orang terdahulu yang bersekutu penuh dengan kekuatan banyak, itu tetap saja tidak bisa menghindari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut di ayat yang ke-31 surat Ghafir, ayatnya ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Mithbada liqawmi Nuhin wa 'Ad wa Thamud walladzina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'ibad. Seperti kaumnya Nuh, golongan Nuh, dan kaum 'Ad dan kaum Thamud serta orang yang datang sesudahnya, dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman atas hambanya. Ini orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya di kalangan istana Fir'aun pada saat itu mengingatkan Fir'aun dan kaumnya. Apa yang diingatkan? Yang diingatkan adalah kita itu bangsa yang lemah, gak sekuat orang-orang sebelum kita. Ada kaum Nuh, ada kaum 'Ad, ada kaum Thamud, dan orang-orang setelah itu. Mereka pun hancur, dan kita sudah tahu kisahnya. Bahkan peninggalan-peninggalannya pun masih ada. Kita tahu bahwa jalur Mesir itu jalur perdagangan juga, jadi juga berdagang ke entah kemana, ke bagian Arab, Timur Tengah, Syam. Dan dia mengetahui ada orang-orang ini mengetahui ada peninggalan
Jangan seperti kaum Ad atau kaum Tsamud atau kaumnya Nabi Nuh. Ya. Ada yang ditenggelamkan, ya. Ada yang ditimpakan hujan batu dan sebagainya. Ada yang kena suara saja hilang, ya, rusak, meninggal. Ada yang dibuat aliyah safilah, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Mungkin dibalik. Ini diingatkan oleh orang yang menyampaikan. Wah, ini hebat sekali ya orang yang ada di dalam lingkungan ahli Fir'aun, di dalam lingkungan keluarga Fir'aun, dia mampu menyampaikan. Wallahu yuridu dzulman lil ibad, dan tidak Allah menghendaki kezaliman atas hamba-hambanya. Allah tahu mana yang layak disiksa, mana yang layak diselamatkan. Ya. Walaupun dalam pandangan manusia begitu mustahil. Bagaimana Nabi Nuh membuat kapal di bukit, itu hal yang mustahil. Tapi yang membuat kapal ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwa dia berada di jalan yang benar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendampingi mereka apapun yang mereka lakukan, sesuai dengan arahan Rasulnya yaitu Nabi Nuh pada saat itu. Begitupun yang lain, ya. Dan memang diselamatkan, yang lain juga diselamatkan, ya. Kaum Nabi Syuaib, Nabi Soleh, termasuk Nabi Lut. Dalam satu keterangan ayat Al-Quran disebutkan bahkan ketika ada penghancuran kaum tersebut, Nabi Lut dan kaumnya dilarang untuk menengok ke belakang. Berarti mungkin kemeriahan yang terjadi pada saat itu begitu dahsyat sehingga Allah menyatakan tidak boleh, ya, kaum yang mengikuti Nabi Lut ini, kaum beriman ini, menengok ke belakang. Ini diingatkan sama siapa, sama kaum mukmin yang menyembunyikan keimanan. Dan Allah itu tidak menyiksa hambanya kalau dia benar, kalau dia beriman. Pak, kok orang beriman ada yang sengsara ya Pak, ya? Misalnya sakit lah atau enggak, itu dia di satu sisi itu peningkatan dia, karena orang beriman ketika diberi ujian dia sabar, dan itu baik. Tidak ada suatu musibah, sabar, dia bersabar. Ketika diberikan kepada dia nikmat, kenikmatan, dia syakar, bersyukur. Itu kehebatan orang beriman. Dua-duanya baik buat kita. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-32. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yawmat tanad, yawma tuwalluna mudbirin ma lakum min
itu berusaha berbalik ke belakang. Malakum minallahi min asim, tidaklah bagi kamu pada saat itu bisa terhindar dari azabnya Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, siapa yang disesatkan Allah tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Ini dua ayat yang kita coba sampaikan. Jadi orang mukmin ini mengatakan kepada orang kaumnya Firaun dan termasuk Firaun, aku tuh takut ketika kamu nanti semua ada di satu hari yang disebut Yaumut Tanad, hari saling memanggil. Oh, hari saling memanggil apa nih maksudnya Pak? Oh, ternyata hari penuh dengan teriakan. Orang neraka hari kiamat ya. Orang neraka memanggil orang temannya lagi ya, termasuk orang surga juga memanggil. Hari di mana banyak sekali teriakan. Bisa saja teriakan itu meminta atau memanggil orang yang dulunya diharap menjadi penolong dia waktu di dunia. Pemimpinnya dibangun, masih ada. Saya disiksa seperti ini mana? Kalau belum bapak ibunya dipanggil, anak istrinya dipanggil. Itulah hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalas, hari akhir, hari di mana terlepas semua ikatan, termasuk ikatan darah. Nggak ada di sekolah waktu itu bapaknya orang soleh terus anaknya bilang, bapak saya kan orang soleh, saya bisa orang di surga, bisa. Semua tergantung amal. Jadi hari itu diingatkan ya sama orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya ini. Di hari itu tidak cuma satu dua suara, tapi mungkin jutaan suara yang memanggil-manggil, berteriak, minta tolong lah kepada suami manggil istrinya, istrinya manggil suami, enggak ada. Semuanya nggak bisa ya. Yaumut Tanad, itulah yang terbaik bagi kita ketika disebutkan kata-kata Yaumut Tanad. Tidak ada salah sama, seruan, teriakan, panggilan. Di ayat selanjutnya, ayat 33, Yauma tughayyiruna wujuhi, hari di mana kamu berusaha berbalik ke belakang, menghindari siksa, mencari jalan keluar. Kita nggak bayang ya contohnya. Ini contoh dalam ada seekor hewan, ya, seekor hewan. Seekor hewan tidak burung gitu, tidak kemana-mana gitu. Nggak mungkin ya dia mencari ke sini. Bagus ya. Masalah jodoh dari Waalaikumsalam, sehat. Kebalikannya contohnya, kalau kita lihat, saya teman tuh pernah melihat ada seekor rusa apa yang dikurung, pulang cari jalan keluar lah sama yang dikurung. Ya. Begitulah mungkin ketika manusia berada dalam satu tempat yang isinya siksaan, cacian, makian, siksaan, cacian, makian, panas, yang empet-empetan, hancur lebur. Ketika kulitnya terbakar, dibuat lagi kulit yang baru.
hancur. Apa yang dilakukan orang tersebut itu? Pasti berusaha lari ke belakang, cari jalan keluar. Ini digambarkan oleh orang mukmin yang menyembunyikan keimanan. Mungkin ketika kita bicara seperti ini, yang baik-baik kita bagi masalah tempat di situ perlu penyiksaan, teriak-teriakan, manggil-manggil, dan berusaha keluar. Dan ketika udah bergerak mau keluar, ditarik lagi, diambil lagi, disiksa. Ya Allah Tuhan dulu berdiri saat kamu pada saat itu, kalian pada saat itu ketika mendapatkan balasan dari Allah itu berusaha berlari ke belakang mencari jalan keluar. Bagimu tidak ada yang bisa terhindar dari azab Allah. Tidak ada yang memungkinkan cara apapun yang dilakukan. Mungkin di dunia Anda bisa mengelesnya, bisa mengeles, bisa berbagai trik supaya mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak Allah hendaki, tidak Allah ridhoi. Jadi jemaah hasil dari ngomong ini gambaran di mana ya orang-orang yang zalim termasuk pengikut-pengikutnya Firaun di neraka nanti dari, dan orang-orang yang mengikuti gaya-gayanya Firaun sama. Gak bisa Anda keluar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda sudah ditetapkan sebagai orang yang disiksa, karena Allah tahu siapa yang layak untuk disiksa, siapa yang layak diselamatkan. Makanya di dunia ini kita inilah yang berusaha menumbuh amal. Karena kita tidak tahu amal mana yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Kita tidak tahu. Tumbuh aja amal. Ada seperti surga, pintu surga itu ada amal, ada pintu-pintu khusus. Ya. Pintu yang memanggil orang yang mesti masuk dari pintu tersebut. Ya. Ada passwordnya, dan passwordnya itu adalah amal. Seperti Ar-Rayyan, pintu surga untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa. Ada beberapa pintu. Kata Nabi kepada para sahabat, termasuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwa surga itu ada beberapa pintu. Ada pintu sedekah, pintu mungkin pintu sholat juga ya. Ada beberapa pintu, termasuk pintu puasa. Kemudian kata Nabi, aku berharap atau engkau dipanggil dari semua pintu yang dibuka. Berarti memang layak. Nah, Abu Bakar itu semua hartanya diserahkan kepada Allah dan Rasul. Makanya ketika ditanya, ketika hartanya semua diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bertanya, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata dia menyatakan, kata Rasulullah, kata Abu Bakar, jawab Abu Bakar, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya saja keluarga. Seluruh hartanya diserahkan. Memang levelnya Sania dia memang satu orang di antara dua orang yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Tur dalam upaya menghindari kejaran dari kaum Quraisy.
Amal sedekah dia kerjakan, amal sholat dia kerjakan, amal puasa dia kerjakan, amal berjuang di jalan Allah dia kerjakan, dan banyak amalan yang sekarang kita yang harus lakukan sekarang ini membuat amal-amal, karena kita nggak tahu amal mana yang layak memasukkan diri kita di surga. Termasuk kita harapkan juga doa-doa dari orang-orang yang kita lakukan kebaikan kepadanya misalnya. Mana tahu itu kita udah mau ditendang orang, ada yang sebentar, dia pernah beramal nih dulu begini dulu, kalau dengan dia dulu nih ceritanya dulu keluarga saya bakal hancur dan sebagainya, tapi diberi itu tidak sebagainya. Jadi kita amal aja, nggak usah takut. Pak, kita amalnya apa Pak? Duit nggak punya, rumah segitu-gitunya juga, ada yang masih ngontrak, cicilan banyak lagi. Bagaimana sih amal ya? Amal banyak Pak, nggak cuma karena uang. Ya, kata Nabi, kalau kita punya makanan, perbanyak uangnya bagi tetangga juga apa? Menyingkirkan dulu dari jalanan pun amal. Coba kita bayang ya kalau misalnya ada buli itu nempel kita injek atau anak kita yang injek, aduh, pernah infeksi lagi puasa. Itu duri berarti karena itu. Jadi amal itu banyak. Ya. Menjaga ibu yang sudah tua atau bapak yang sudah tua, kita melakukan dengan sebaik mungkin, itu pun amal. Kadang-kadang itu ya sebagian itu, ini kita harus mengajarkan anak ini, termasuk anak-anak kita, menghargai nenek, menghargai kakek. Ini perlu dihargai. Walaupun dia mungkin sudah sepuh, mungkin sudah berat kehidupannya, perlu kita tolong, ya kita hargai, kita muliakan. Ya, salah satu sabda Nabi itu begitu, rugi orang yang ada orang tuanya yang sudah sepuh berada di lingkungan dia, di lindungan dia, tapi dia tidak masuk surga, rugi. Berarti menurut saya ada pintu jalur walidain, menurut saya, perkiraan saya saja, bisa saja salah. Ada pintu surga yang namanya jalur walidain, dan itu nyata. Kenapa? Nabi pernah menyampaikan salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah dia temui. Ya, salah satu sahabat Nabi yang dia tidak pernah ditemui itu Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni yang memang begitu bakti kepada ibu, sampai dikatakan masuk surga itu sama Nabi. Ini kadang-kadang kita begitu ya, Masya Allah. Kalau perlu kita muliakan itu, apalagi ibu atau bapak kita sudah sepuh ya, kita muliakan. Ajarkan anak-anak kita juga memuliakan dia, memuliakan, bukan cuma melayani saja, memuliakan. Ya. Bagaimana itu sumber doa kita ya, sumber doa, sumber rezeki itu, Masya Allah. Lanjut lagi. Jadi itu pintu awal sih tadi ya, pintu surga. Kita lanjut di akhirnya ayat. Wa may yudlilillahu fama lahu min hada. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Nah, ini sindiran halus kepada siapa? Kepada Fir'aun yang menyatakan, aku ini hanya memberi petunjuk kepada Anda menurut pandangan saya benar bahwa Musa itu bakal merusak kehidupan kita. Menurut pandangan saya kita benar, kita harus bunuh Musa. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa yudillah walaupun kau Fir'aun, raja hebat, raja besar, kalau kau disesatkan oleh Allah, nggak ada yang bisa memberi petunjuk pada Anda. Apalagi Anda mau memberi petunjuk, jauh. Jadi ini juga mengingatkan kita bahwa
betapa kita lemah manusia. Apa kesombongan kita? Tidak layak kita berlaku tinggi hati, menganggap rendah orang lain. Astagfirullah, saya juga beristighfar. Karena bisa saja ada lintasan hati kita yang salah, menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Padahal bisa saja kita yang mau masuk angkat. Kita seolah-olah ya di kampung ini lah bisa mengaku, dia mau hidupnya bakal sengsara. Belum tentu kawan. Bisa saja kehidupannya itu dia paling ikhlas gitu. Amalnya juga lebih banyak mungkin dari itu. Sedekahnya mungkin lebih banyak, kebaikannya lebih banyak dari itu. Ya repot kalau kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal memang Allah bisa menyesatkan, Allah mengetahui potensi manusia. Makanya kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW, akan dimudahkan melakukan kebaikan. Syaratnya kita berusaha. Nabi yang juga sholat, Nabi yang juga sedekah, Nabi juga menghormati orang tua, menghargai anak-anak, termasuk menghargai anak-anak ya. Anak-anak itu, anak-anak. Makanya saya kadang-kadang kalau di masjid itu lebih toleran. Saya berusaha lebih toleran terhadap anak-anak. Kenapa? Ya tinggal diatur lah. Kalau berisik dikit ya kita sampaikan. Ayo untuk sholat ini, untuk ada apa? Ayo terus. Karena betapa ruginya satu masjid, satu musola kalau nggak ada anak-anaknya. Yang di situ orang-orang tua udah tanah, pada ke masjid ya. Ketika anak-anak pada datang diusir lagi pastor orang itu. Pulang aja kalau pulang. Akhirnya bareng-bareng tinggal diatur. Karena masjid ini, musola ini itu jadi ramai dengan anak-anak. Mudah-mudahan ini jadi penerus